Tama berkata, "Paman Hedi, biarkan aku pergi bersamamu." Hedi ragu-ragu sejenak, tetapi setuju, berkata dengan hormat, "Kalau begitu, Anda dan saya, Tuan Renza." Tama berkata kepada Yoshua, "Yoshua, siapkan mobil dan pergi ke rumah sakit gereja." "Baik, Tuan Renza." Tama menoleh ke guru dan berkata, "Tuan Leo, kamu juga bisa pergi, cepat dan urus sisanya, yang terbaik adalah menyelesaikan sesuatu di villa besok." "Oke." Guru mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini malam ini." Tama mengangguk puas, lalu menatap Jemima dengan mata merah di sampingnya, dan menangkupkan tangannya. "Nona Jemima, saya telah sangat menyinggung Anda hari ini, tolong maafkan saya." Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Guru buru-buru mengingatkan dengan suara rendah, "Jemima, Tuan Renza sedang berbicara denganmu. Apa yang kamu lakukan? Jawab dengan cepat." Jemima memalingkan wajahnya ke samping dengan keras kepala, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Tama merasa bersalah, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia berkata kepada guru, "Tuan Leo, karena Nona Jemima tidak ingin berbicara dengan saya, Anda tidak perlu memaksanya." Guru tertawa canggung dan berkata, "Gadis kecil itu tidak mengerti." Etikanya membuat Tuan Renza tertawa. Tama menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik untuk melihat Sinta, dan berkata, "Nona Sinta, terima kasih telah terbang sejauh ini dengan Tuan Karl. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, kita akan makan bersama." Sinta tersenyum dan berkata, "Oke, aku tidak terburu-buru sama sekali. Jika Tuan Renza harus tinggal di Hong Kong selama 1 atau 2 hari, saya bisa menunggu di Hong Kong sampai Tuan Renza menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, kita bisa kembali bersama." "Oke." Tama mengangguk siap dan setuju. Dia berencana berangkat ke Amerika Serikat setelah keluarga Paman Hedi pindah ke rumah baru. Karena Sinta tidak terburu-buru, dia bisa terbang kembali bersamanya saat itu. Sinta bertanya lagi pada Tama, "Di hotel mana Anda menginap, Tuan Renza?" Tama memandang guru dan Jemima, dan berkata, "Aku belum menemukan hotel." Sinta juga mungkin melihat keseluruhan cerita dan berkata, "Kalau begitu aku akan memilih hotel dan memesankan kamar untukmu juga." Tama mengangguk, "Kalau begitu, sulit bagi Nona Sinta." Jemima menatap Tama dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Guru di samping sedikit kecewa. Meskipun dia baru saja berurusan oleh Tama, dia masih ingin terus mengundang Tama dan Sinta untuk tinggal di rumahnya. Namun, dia juga tahu bahwa inilah masalahnya. Jika dia ingin menunjukkan wajahnya, akan sangat sulit baginya untuk membuka mulutnya. Jadi dia ragu-ragu lagi dan lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tama tidak menunda lagi dan pergi bersama Hedi dan Yoshua. Sinta juga hendak pergi, tapi sebelum dia pergi, dia sengaja datang ke Jemima, mengambil kartu nama dari tasnya, mengambil inisiatif untuk menyerahkannya padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Leo, saya Sinta Fei, ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Jemima masih tenggelam dalam kesurupan dan rasa sakit ketika dia tiba-tiba melihat kartu nama yang diserahkan oleh Sinta. Seluruh orang itu sedikit tercengang. Dia datang kemudian, jadi dia bahkan tidak berbicara dengan Sinta. Dia tidak tahu mengapa kepala keluarga Fei yang terkenal memberinya kartu nama. Melihat putrinya masih linglung, guru yang ada di samping cepat diingatkan dengan suara rendah, "Jemima, Nona Fei sedang berbicara denganmu." Jemima kemudian pulih dan berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Nona Fei." Sinta tersenyum ramah dan berkata dengan serius, "Kamu tidak harus begitu sopan." Setelah itu, dia meletakkan kartu nama itu ke tangan Jemima dan tersenyum ringan, "Nona Leo,
saya harus pergi sekarang, kami akan menghubungi Anda nanti. Jemima mengetuk lembut, mengangguk dan bersikap sopan. Dia melihat Sinta pergi. Sinta membawa Karl keluar dari bandara, dan Karl bertanya dengan sedikit bingung, "Nona, Anda sepertinya memperhatikan Nona Leo itu?" Sinta tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tuan Renza memberikan perhatian padanya, jadi aku tidak bisa mengabaikannya." Nona, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda peduli dengan tindakan dan pikiran Tuan Renza?" Karl memandang Sinta dengan heran, tetapi dia tidak berharap dia mengatakan pernyataan yang meremehkan. Melihat ekspresi heran Karl, Stella tersenyum dan berkata, "Tuan Yanuar, Anda adalah master seni bela diri yang mendengarkan segala arah. Aku baru saja mengatakannya dengan sangat jelas, tidak bisakah kamu mendengarnya?" Karl berkata dengan tergesa-gesa, Tidak, aku hanya tidak menyangka kata-kata ini keluar dari mulutmu. Nona, saya sedikit terkejut." Sinta tersenyum dan berkata dengan serius, "Tuan Yanuar, jangan kaget, bukan hanya aku yang menyukai Tuan Renza. Apakah kamu memperhatikan betapa kesalnya Nona Leo pada Tuan Renza barusan, dan betapa kesalnya seorang wanita melihat seorang pria, betapa dia mencintainya di dalam hatinya?" Karl mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Apapun yang kamu katakan, itu benar." Sinta tidak bisa menahan desahan, "Oh, Tuan Renza baru berada di Hong Kong selama 2 hari. Saya tidak heran dia suka melahirkan anak Tuan Renza dalam 2 hari, tapi dia bisa membuatnya merasa tertekan dalam 2 hari. Aku benar-benar tidak mengharapkannya." Karl bertanya dengan heran, "Mengapa saya tidak melihat bahwa Tuan Renza merasa kasihan pada Nona Leo itu?" Sinta tersenyum dan berkata, "Itu mungkin karena kamu tidak mengamati dengan cukup hati-hati." Karl menertawakan dirinya sendiri. Dia tersenyum, dan kemudian bertanya kepada Sinta, "Nona, karena Anda juga menyukai Tuan Renza, maka Nona Leo adalah pesaing Anda. Mengapa kamu mengambil inisiatif untuk berteman dengannya?" Sinta tersenyum, "Jika Tuan Renza belum menikah, maka dia adalah sainganku dalam cinta. Tapi masalahnya Tuan Renza sudah menikah, jadi dia adalah rekan seperjuanganku, kawanku, dan saudara perempuanku." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Untuk pria, ada istilah yang disebut pria sulit, dan dia dan aku dianggap sebagai saudara perempuan yang sulit." Karl tercengang oleh kejujuran Sinta, tetapi setelah dipikir-pikir, wanita tertua ini sendiri bukanlah wanita biasa, dan dia bertindak dengan gaya. Itu normal untuk menjadi begitu mudah. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan santai, "Nona, dikatakan bahwa Tuan Renza memiliki banyak orang kepercayaan, bintang besar Gema, Ayu dari keluarga Sucipto, dan Nanako dari keluarga Yuhiko. Ini adalah pewaris keluarga besar sepertimu." "Ya." Sinta menghela nafas, "Kamu bilang, ini hanya sebagian kecil, ada banyak pesaing. Dan semuanya sangat kuat. Sepertinya saya tidak punya apa-apa selain kepintaran, keuntungan." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Karl dan bertanya, "Tuan Yanuar, apakah menurut Anda ada cara untuk menang secara mengejutkan?" Uhu. Karl terbatuk canggung dan berkata, "Nona, sejujurnya, Tuan Renza adalah orang yang aneh, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh orang sepertiku. Dalam hal kecerdasan, kamu jauh lebih pintar dariku. Jika Anda tidak bisa memikirkan cara untuk menang secara mengejutkan, saya tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk itu." Sinta berkata tanpa daya, "Jika itu cara menolak seorang pria untuk mengejarku, kalau begitu aku harus memiliki pengalaman yang kaya. Tetapi bagaimana mengejar seorang pria? Aku tidak punya pengalaman sama sekali." Setelah itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, perjalanan masih panjang, luangkan waktumu." Omong-omong, Sinta hanya bisa bergumam pelan,
Saya pikir Tuan Renza tampak tidak berdaya ketika dia pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.